Mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan agar dapat melaksanakan webinar pada siang hari ini. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang nantinya syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak. Pada webinar kali ini mengangkat tema tentang klasifikasi iklim. Saya selaku moderator akan memandu jalannya acara hingga akhir. Mungkin langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya akan ada sesi tanya-jawab setelah kedua materi disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri pertama, Saudari Bunga Nirwana untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai materi klasifikasi iklim. Klasifikasi iklim adalah suatu metode untuk memperoleh efisiensi informasi dalam bentuk yang umum dan sederhana. Meskipun semua unsur iklim penting, hubungan yang menyatakan kecukupan panas dan air banyak mempengaruhi klasifikasi iklim. Macam-macam klasifikasi iklim terbagi menjadi dua, yaitu klasifikasi iklim secara genetik dan klasifikasi iklim secara empirik. Next. Next, Linda. Satu, klasifikasi iklim secara genetik. A. Klasifikasi iklim menurut daerah penerimaan radiasi surya. Klasifikasi iklim menurut ahli Yunani kuno yang pertama dan yang paling sederhana membagi bumi menjadi 5 wilayah, yaitu tropika, 2 iklim subtropika, dan 2 iklim kutub, yang masing-masing dibatasi oleh garis lintang. Iklim tropika terletak antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Dan begitu juga seterusnya. Next. Next, Dinda. B. Klasifikasi iklim berdasarkan sirkulasi udara. Tahun 1950, Flown mengusulkan suatu sistem klasifikasi yang memadai dengan menggunakan kriteria berdasarkan aliran angin, global, dan karakteristik hujan sebagai berikut. Next, Dinda. Yaitu tipe iklim, yaitu zona ekuatorial, zona tropika, zona subtropika kering, zona hujan lintas subtropika, zona ekstratropika, zona subpolar, zona boreal, dan zona kutub yang sifat-sifat dan tipe vegetasinya dapat teman-teman lihat di tampilan layar. Next. Dua, klasifikasi iklim secara empirik dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi iklim berdasarkan rasional moisture budget dan klasifikasi iklim berdasarkan pertumbuhan vegetasi. Klasifikasi iklim berdasarkan rasional moisture budget dikembangkan oleh Thornthwaite 1948. Konsep dasarnya adalah ETP dan neraca air. ETP dihitung dengan suhu rata-rata bulanan dengan koreksi panjang hari. Perhitungan ETP untuk 30 hari atau panjang hari 12 jam. Next. B. Klasifikasi iklim berdasarkan pertumbuhan vegetasi. 1. Sistem klasifikasi Köppen. Dasar klasifikasi ini adalah suhu dan hujan rata-rata bulanan maupun tahunan yang dihubungkan dengan keadaan vegetasi alami berdasarkan peta vegetasi. Köppen, seorang ahli kebangsaan Jerman, membagi iklim berdasarkan curah hujan dan temperatur menjadi 5 tipe iklim. Next.
1 yaitu iklim A ataupun iklim hujan tropis. 2 iklim B yaitu iklim kering ataupun gurun. 3 iklim C yaitu iklim sedang basah. 4 iklim D yaitu iklim dingin. Dan yang kelima iklim E yaitu iklim kutub. Klasifikasi iklim Köppen disusun berdasarkan lambang atau simbol-simbol tipe iklim yang dengan baik merumuskan sifat dan corak-corak masing tipe hanya dengan tanda sebagai berikut. Huruf pertama, huruf besar menyatakan tipe utama. Huruf kedua sampai huruf keempat, huruf kecil. Huruf keduanya menyatakan pengaruh hujan. Huruf ketiganya menyatakan suhu udara. Huruf keempat menyatakan sifat-sifat khusus. Köppen membagi tipe utama menjadi 5 kelas, yaitu A. Iklim hujan tropik, B. Iklim hujan evaporasi, C. Iklim sedang berhujan, D. Iklim hujan dingin, E. Iklim kutub. Pengaruh hujan digambarkan sebagai huruf kedua yang terdiri atas F kecil, S kecil, S besar, W kecil, W besar, M kecil, dan F besar. Yang penjelasannya dapat teman-teman lihat di tampilan layar. Selanjutnya, pengaruh suhu dilambangkan sebagai huruf ketiga yang terdiri atas A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil, I kecil, K kecil, dan L kecil. Yang penjelasannya dapat teman-teman lihat juga di tampilan layar. Berdasarkan dua kombinasi huruf pertama, maka ada 12 tipe iklim menurut klasifikasi Köppen, yaitu daerah iklim hujan tropik, daerah iklim kering, daerah iklim sedang berhujan, daerah iklim hujan dingin, dan daerah iklim kutub. 2 klasifikasi Smith dan Ferguson. Sistem klasifikasi ini sangat terkenal di Indonesia dan banyak digunakan dalam bidang kehutanan dan perkebunan. Penentuan tipe iklim menurut klasifikasi ini hanya memperhatikan unsur iklim hujan dan memerlukan data hujan bulanan, paling sedikit 10 tahun. Kriteria yang digunakan adalah penentuan bulan kering dan bulan lembab, serta bulan basah dengan pengertian sebagai berikut. Smith dan Ferguson menentukan bulan basah, bulan kering, dan bulan lembab tahun demi tahun selama periode pengamatan yang kemudian dijumlahkan dan dihitung rata-ratanya. Dari perhitungan nilai Q dan dengan menggunakan segitiga Smith dan Ferguson, maka didapatkan 8 tipe iklim dari A sampai H sebagai berikut. A sama dengan daerah sangat basah, B sama dengan daerah basah, C sama dengan daerah agak basah, D sama dengan daerah sedang, E sama dengan daerah agak kering, F sama dengan daerah kering, G sama dengan daerah sangat kering, dan yang terakhir H, daerah ekstrim kering. Sekian dari materi saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Bunga Nirwana yang telah membacakan materinya. Marilah kita simak materi dari materi kedua, yaitu Saudari Amanda Rizkinya. Selanjutnya, di Indonesia terbagi menjadi 8 tipe iklim. A. Kategori sangat basah, B. Kategori basah, C. Kategori agak basah, D. Kategori sedang, E.
kategori agak kering, F kategori kering, G kategori sangat kering, H kategori luar biasa kering. Next. Tiga, sistem klasifikasi Oldeman. Masih tergolong klasifikasi yang baru di Indonesia, cukup berguna dalam klasifikasi lahan pertanian, pangan di Indonesia. Kriterianya didasarkan pada perhitungan bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Yang batasannya memperhatikan peluang hujan, hujan efektif, dan kebutuhan air tani. Next. Maka dapat dihitung hujan bulan yang diperlukan untuk padi sawah maupun palawija. Padi sawah 145 sama dengan 1,0 dalam kurung 0,8 X sampai 30. X sampai dengan 213 mm per bulan. Palawija 50 sama dengan 0,75 dalam kurung 0,82 kali X sampai 30, X sampai dengan 118 mm per bulan. Tipe utama klasifikasi Oldeman dibagi menjadi 5 tipe yang didasarkan pada jumlah bulan basah berturut-turut, sedangkan subdivisinya dibagi menjadi 4 yang didasarkan pada jumlah bulan kering berturut-turut. Next. Next. Dari 5 tipe utama dan 4 subdivisi tersebut, maka tipe iklim dapat dikelompokkan menjadi 7 daerah agroklimat Oldeman mulai dari A1 sampai E4. Sebagai berikut dapat teman-teman lihat di layar. Next. Klasifikasi iklim Yunhan. Pembagian iklim berdasarkan pada ketinggian tempat yang ditandai dengan jenis vegetasi. Zon iklimnya adalah terbagi 5 zon, yaitu daerah dingin, daerah sejuk, daerah sedang, daerah panas. Next. Iklim di Indonesia. Sejarah geografis Indonesia terletak di antara garis 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, 95 derajat sampai 191 derajat bujur timur. Terletak di antara 2 benua, Asia dan Australia, dan 2 samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Di daerah ekuator, tekanan udara umumnya rendah, berbeda sedikit sekali pada jarak yang jauh. Next. Energi yang dilepaskan ketika kondensasi itu menggerakkan udara ke altitude yang lebih tinggi dan menyebar ke arah utara dan selatan. Angin pasat tenggara melintasi ekuator dan akibat dari putaran bumi, arah angin ini menjadi barat daya yang banyak membawa hujan di daerah pantai selatan Asia seperti India dan Muang Thai. Next. Selama musim dingin di belahan bumi utara, dalam kurung Desember dan Januari, daerah tekanan rendah berada di sel ekuator. Selama periode daerah tekanan rendah berada dekat dengan ekuator, umumnya sering terjadi hujan lebat. Terjadi 2 kali setahun sekitar bulan Oktober dan April. Jadi tempat-tempat dekat ekuator sering terdapat 2 puncak hujan, yaitu pada musim penghujan dan puncak kecil pada musim kemarau. Next. Radiasi subra. Data tentang radiasi sangat terbatas. Kebanyakan pengamatan dilakukan di Jawa dan sedikit di luar Jawa. Pengamatan baru dimulai sekitar tahun 1971, sehingga pengumpulan data belum banyak dibandingkan dengan unsur iklim lainnya. Next. Suhu udara. Rata-rata suhu udara bulanan tidak banyak menunjukkan perbedaan yang besar. Di Indonesia, karena letaknya di ekuator, hampir tetap sepanjang tahun. Untuk menukar rata-rata suhu tahunan suatu tempat dapat dipakai rumus Bragg. Next. Hujan. Terjadinya hujan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh konveksi orografik ITCZ. Sesuai dengan letak Indonesia di tropis dan topografinya banyak bergunung. Pengaruhnya ada gunung-gunung dan lembah-lembah. Musim penghujan umumnya dimulai dari bagian barat, sedangkan musim kemarau mulai dari bagian timur Indonesia. Maka Indonesia bagian timur relatif jauh lebih kering daripada bagian barat. Next.
Sekian dari saya. Terima kasih kepada Saudari Manda. Hadirin sekalian, demikianlah pemaparan materi yang dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Kesimpulan dari kedua materi tersebut adalah klasifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu klasifikasi secara genetik dan empirik, yang di mana genetik dibedakan berdasarkan aliran massa udara, arah angin, letak topografi, dan perbedaan sinar matahari. Sedangkan empirik berdasarkan pada metode penelitian dan pengamatan ilmiah terhadap unsur-unsur pembentuk iklim. Pengklasifikasian secara genetik maupun empirik akan dibedakan menjadi beberapa bagian. Baiklah, kedua pemateri telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Aturannya, sebutkan dahulu nama, lalu pertanyaannya. Kepada saudari yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windasari. Saya ingin menanyakan, kan tadi kedua pematerinya sudah menjelaskan bahwa iklim Spitz-Ferguson dan iklim Oldeman itu sama-sama menggunakan curah hujan sebagai acuannya. Nah, pertanyaannya, apa yang membedakan iklim Spitz-Ferguson dan iklim Oldeman? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Winda. Meskipun sama-sama memakai curah hujan sebagai acuan bagi pengklasifikasikan sistem iklim, keduanya memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu kriteria pada bulan basah dan keringnya. Baiklah, kami membuka satu pertanyaan lagi kepada saudari yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Anissa. Saya ingin menanyakan, menurut Junghun, persebaran tumbuhan tropis di Indonesia dipengaruhi oleh faktor ketinggian tempat. Mengapa demikian? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Dinda. Silakan untuk Saya pemateri 1 akan menjawab pertanyaan saudari Dinda. Jadi pada perbedaan ketinggian tempat yang mengakibatkan terjadinya perbedaan suhu dan tempat. Sekian dari pertanyaan, apakah saudari Dinda dapat menerimanya? Terima kasih, saya sudah menerimanya. Baiklah, terima kasih kepada para peserta yang sudah memberikan pertanyaan. Kami juga membuka sesi saran maupun kritikan dalam webinar kali ini. Baiklah, jika tidak ada yang ingin memberikan saran, maka webinar ini akan saya tutup. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kali ini tentang klasifikasi iklim. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam webinar ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.